Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Filsafat Pendidikan, Bapak Danang Saputra, MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menyelesaikan dan menyaksikan video presentasi tugas kelompok 4 mata kuliah Filsafat Pendidikan kelas D, Prodi PGSD, Fakultas Pendidikan Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Sunan Gresik yang membahas tentang aliran filsafat pendidikan, pragmatisme dan eksistensialisme. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Arufetus Soleha dengan NIM 25109029 sebagai moderator pemandu jalannya presentasi. Di sini kelompok kami beranggota 7 orang. Yang pertama ada Ainur Rahmatin dengan NIM 25109125 dengan saya sendiri. Yang kedua Rofetus Soleha NIM 25109029. Yang ketiga ada Azlin Ahadan NIM 25109001. Yang keempat ada Izatul Wahyudia dengan NIM 25109156. Yang kelima ada Triana Maria Ramadhani NIM 25109050. Yang keenam ada Wirdatus Sakinah dengan NIM 25109031. Dan yang terakhir ada Zahratul Mastura NIM 25109094. Baik, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Pada slide pertama dan kedua akan disampaikan oleh Ibu Ainur Rahmatin dengan NIM 25109125. Dipersilahkan. Saya Ainur Rahmatin 25109-125 PGSD kelas D. Kali ini kita akan membahas aliran filsafat, pragmatisme, dan eksistensialisme. Pertama kali yang muncul dalam pertanyaan, mengapa harus belajar pragmatisme dan eksistensialisme? Pertama, untuk memahami dasar berpikir pendidikan modern. Pragmatisme dan eksistensialisme merupakan dua aliran filsafat yang banyak memengaruhi sistem pendidikan masa kini. Dengan mempelajarinya, kita dapat memahami mengapa metode pembelajaran kini menekankan pengalaman langsung, kebebasan berpikir, dan pengembangan potensi diri siswa. Yang kedua, untuk membentuk cara berpikir kritis dan reflektif. Pragmatisme mengajarkan bahwa kebenaran bersifat dinamis, tergantung pada hasil dan pengalaman. Eksistensialisme menekankan kebebasan, tanggung jawab, dan makna hidup individu. Keduanya membantu guru dan siswa tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga mengevaluasi dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, untuk meningkatkan relevansi proses belajar. Dalam pragmatisme, pembelajaran dianggap berhasil bila dapat dipraktikkan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu pendidik merancang pembelajaran yang konkret, kontekstual, dan bermakna. Yang keempat, untuk menumbuhkan kebebasan dan tanggung jawab pribadi. Eksistensialisme menempatkan peserta didik sebagai subjek yang bebas dan bertanggung jawab atas pilihannya. Dengan memahaminya, guru dapat membantu siswa mengenal diri sendiri, membuat keputusan sadar, dan membangun nilai hidupnya sendiri. Yang kelima, untuk menyeimbangkan antara praktik dan nilai sosial manusia. Pragmatisme fokus pada efektivitas tindakan atau apa yang berhasil, sedangkan eksistensialisme fokus pada makna hidup dan nilai kemanusiaan. Mempelajari keduanya membantu peserta didik, membantu pendidik menyeimbangkan antara keberhasilan akademik dan pembentukan karakter manusia seutuhnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada slide ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Ibu Triana Maria Ramadhani dengan NIM 25109050. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Maria Ramadhani dengan nomor NIM 25109050.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pragmatisme dalam pendidikan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang memandang kebenaran suatu pengetahuan ditentukan oleh manfaat dan hasil praktisnya dalam kehidupan. Menurut Puspitasari 2024, filsafat pragmatisme dalam pendidikan menekankan pentingnya pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman langsung, sehingga siswa dapat mengaitkan teori dengan praktik kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Artinya, sesuatu dianggap benar bukan karena teori atau dogma, tetapi karena terbukti berguna dan berhasil saat diterapkan. Dalam pendidikan, pragmatisme menekankan belajar melalui pengalaman atau learning by doing. Siswa didorong untuk aktif mencoba, bereksperimen, dan menemukan pengetahuan sendiri melalui kegiatan nyata, bukan hanya menerima informasi dari guru. Tokoh-tokoh pragmatisme. Menurut Dewey 1916, pendidikan adalah proses hidup itu sendiri, di mana siswa belajar dengan cara berinteraksi langsung dengan lingkungan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Makna dalam pendidikan, pandangan Dewey menunjukkan bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik atau student-centered learning, di mana pengalaman menjadi dasar utama dalam membangun pengetahuan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan makna dari setiap kegiatan belajar yang mereka lakukan. Menurut James 1907, pragmatisme adalah filsafat praktis karena ia memberikan kontrol untuk bertindak bagi kebutuhan, harapan, serta keyakinan manusia untuk sebagian dari masa depannya. Makna dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pandangan James mengajarkan bahwa proses belajar harus berorientasi pada hasil nyata dan pengalaman langsung siswa. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu peserta didik menemukan makna belajar melalui kegiatan yang relevan dengan kehidupan mereka. Menurut Charles Sanders Peirce 1978, makna sejati dari suatu gagasan dapat ditemukan melalui konsekuensi praktis yang timbul bila gagasan itu diterapkan dalam tindakan. Artinya, suatu konsep hanya bermakna apabila dapat diuji dan menghasilkan dampak nyata dalam pengalaman manusia. Makna dalam pendidikan. Pandangan Peirce mengajarkan bahwa pembelajaran yang efektif harus menghubungkan teori dengan praktis. Siswa perlu menguji ide atau pengetahuan melalui pengalaman langsung agar dapat memahami kebenaran secara lebih mendalam. Pendekatan ini menumbuhkan kemampuan berpikir ilmiah dan reflektif. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke slide ke-5 dan ke-6 yang akan disampaikan oleh Azlin Ahadan dengan NIM 25109001. Dipersilahkan. Ya, saya lanjutkan untuk presentasi ini ada di eksistensialisme dalam pendidikan. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan kebebasan, tanggung jawab, dan keunikan individu dalam menentukan makna hidupnya sendiri. Aliran ini berpendapat bahwa manusia tidak ditentukan oleh lingkungan atau takdir, melainkan menciptakan dirinya sendiri melalui pilihan dan tindakan yang sadar. Dengan kata lain, eksistensi mendahului esensi. Artinya, seseorang tidak dilahirkan dengan jati diri tertentu, tetapi membentuk melalui pengalaman hidupnya. Dalam pendidikan, ini eksistensi menekankan bahwa setiap peserta didik adalah individu yang unik dan bebas berpikir. Tujuan pendidikannya itu bukan mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi membantu
siswa menemukan jati diri dan makna hidupnya. Untuk peran guru di sini sebagai pendamping dan motivator, bukan penguasa di kelas. Kemudian pembelajaran harus memberikan kebebasan memilih, berekspresi, dan bertanggung jawab atas keputusan belajar. Kemudian di slide berikutnya, ini adalah tokoh-tokoh aliran eksistensialisme. Itu yang pertama ada Gabriel Michel, kemudian ada Jean-Paul Sartre, dan ada Soren Kierkegaard. Untuk yang Gabriel Marcel ini berpendapat bahwa manusia bukan sekedar makhluk yang berpikir Homo sapiens, tetapi makhluk yang mengalami dan merasakan keberadaan secara mendalam. Ia menekankan pentingnya hubungan antar pribadi, kasih, dan kesetiaan sebagai inti dari eksistensi manusia. Kemudian bagi Marcel di sini manusia itu menemukan makna hidupnya melalui pengalaman yang konkret dan keterlibatan dalam hubungan yang tulus dengan orang lain. Kemudian kalau dari segi aspek pendidikan, di sini pandangan Marcel mengajarkan bahwa proses belajar itu seharusnya membangun hubungan manusiawi antara guru dan siswa. Guru tidak hanya menyampaikan pengetahuannya saja, tetapi juga membimbing siswa untuk memahami dirinya sendiri dan orang lain secara empati. Pembelajaran bukan hanya tentang berpikir logis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan nilai dan makna hidup. Kemudian yang kedua, itu menurut Jean-Paul Sartre pada tahun 1946. Itu berpendapat bahwa manusia tidak memiliki hakikat bawaan atau esensi sebelum ia ada. Ia juga menegaskan prinsip terkenal bahwa eksistensi itu mendahului esensi, yang berarti manusia itu membentuk jati dirinya sendiri melalui pilihan dan tindakan. Sartre sendiri ini berpendapat bahwa setiap individu bebas menentukan arah hidupnya sendiri, tetapi kebebasan itu juga menanggung tanggung jawab bagi dirinya sendiri dan juga konsekuensinya. Kemudian keterlibatan di sini dalam dunia pendidikan, itu pandangan sastri itu menekankan bahwa peserta didik harus diberi kebebasan berpikir, berkreasi, sama memilih, dan juga bertanggung jawab atas keputusan belajarnya. Guru berperan membantu siswa menemukan makna eksistensinya melalui refleksi, dialog, dan kebebasan berekspresi. Dengan demikian, pendidikan itu menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi, bukan sekedar menanamkan pengetahuan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada tokoh Soren Kierkegaard pada tahun 1849. Di sini dia berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang harus memilih secara sadar dan bertanggung jawab untuk menemukan makna hidupnya sendiri. Ia menekankan bahwa keberadaan individu itu lebih penting daripada sistem atau dogma, karena setiap orang mengalami kegelisahan, keraguan, dan pilihan yang unik dalam perjalanan eksistensinya. Kemudian di sini Kierkegaard juga menegaskan bahwa melalui kesadaran diri dan hubungan personal dengan Tuhan, manusia dapat mencapai kehidupan yang otentik. Kemudian keterlibatan di dalam pendidikan, ini pandangan Kierkegaard ini menegaskan pentingnya pendekatan personal dan reflektif. Proses belajar itu bukan hanya memahami teori saja, tetapi peserta didik atau siswa itu dituntut untuk mengenali dirinya sendiri, untuk menghadapi kegelisahan dan menemukan nilai-nilai hidup yang diyakininya. Untuk peran gurunya di sini, guru itu sebagai kalau bisa dibilang itu membantu siswa.
Jadi guru itu tidak hanya diam saja gitu, apa namanya mentransfer ilmu, tetapi eh, membantu siswa, mendidik siswa agar menjadi pribadi yang otentik, bukan hanya sekedar menghafal ilmu pengetahuan atau mentransfer ilmu saja. Mungkin sekian dari saya, ya terima kasih. Selanjutnya, pada slide ke-7 dan ke-8 akan disampaikan oleh Ibu Zahratul Mastura dengan NIM 25109094. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya tentang pengertian pragmatisme dan eksistensialisme. Di sini saya Zahratul Mastura NIM 2150994 akan memaparkan kelebihan dan kelemahan pragmatisme dan eksistensialisme, di mana kelebihan pragmatisme itu menekankan pengalaman nyata dan hasil praktis dalam program proses pembelajaran yang berfokus menjadikan siswa aktif, kreatif, dan mampu memecahkan masalah kehidupan. Kelebihannya, yang pertama, pembelajaran kontekstual dan relevan, di mana materi ini dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Poin yang kedua, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif, di mana siswa belajar melalui pemecahan masalah dalam problema solving. Yang ketiga, fleksibel terhadap perubahan, yang mana kurikulum dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sementara poin keempat, menekankan kerjasama dan partisipasi aktif, di mana siswa melibatkan langsung dalam proses belajar. Poin yang kelima, menghubungkan teori dengan praktek, di mana ilmu pengetahuan tidak hanya dipahami tetapi juga diterapkan secara nyata. Kelebihan aliran ini dalam pendidikan. Dan selanjutnya, eksistensialisme menekankan kebebasan individu, tanggung jawab, dan pencarian makna hidup. Tujuan pendidikan bukan hanya untuk membentuk pengetahuan, akan tetapi membentuk manusia yang sadar akan eksistensinya. Kelebihannya mencakup, yang pertama, menghargai kebebasan dan keunikan individu, di mana setiap siswa dianggap unik dan bebas menentukan cara kerja belajar. Poin yang kedua, menumbuhkan tanggung jawab pribadi, di mana siswa belajar bertanggung jawab konsekuensi dari pihak dan tindakannya. Dan yang ketiga, mendorong pembelajaran reflektif dan bermakna, di mana siswa diajak berpikir tentang siapa dirinya dan tujuan hidupnya. Yang keempat, menumbuhkan hubungan manusiawi antara guru dan siswa, di mana pendidikan dipandang sebagai relasi yang saling memahami. Dan yang terakhir, yaitu kelima, membentuk kepribadian autentik, di mana siswa belajar menjadi dirinya sendiri, bukan meniru orang lain. Jadi, dari tabel di samping yang dapat saya tangkap ialah fokus adalah pengalaman dan hasil nyata kebebasan dan makna hidup. Tujuannya adalah keberhasilan praktis dan adaptasi sosial, pembentukan kepribadian autentik. Sebagaimana guru berperan sebagai fasilitator yang memberi pengalaman belajar, pendampingan yang memahami siswa secara profesional atau personal. Dan hasilnya adalah kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kesadaran diri, dan tanggung jawab normal, dan tanggung jawab dalam moral. Sementara kelemahan dalam aliran ini menekankan pengalaman dan hasil nyata. Ada beberapa kelemahan yang sering dikritik oleh para filsuf dan pendidik, yaitu 1. Kurang memperhatikan nilai moral dan spiritual, fokus pada hasil praktis,
membuat pendidikan cenderung mengabaikan aspek nilai etika dan karakter. Yang kedua, kebenaran menjadi relatif karena dianggap bergantung pada hasil. Sesuatu bisa dianggap benar hanya karena keberhasilan, bukan karena sesuai dengan prinsip moral. Yang ketiga, menentukan makna idealisme pendidikan orientasi, yang mana apa yang digunakan dapat menjadikan kehilangan arah filosofis atau tujuan luhur kemanusiaan. Yang keempat, sulit diterapkan dalam bidang abstrak, di mana pembelajaran yang bersifat teoritis seperti matematika murni dan filsafat sulit diukur dari manfaat praktis langsung. Dan yang terakhir, risiko praktis sempit jika terlalu menekankan manfaat jangka pendek, maka tujuan pendidikan jangka panjang bisa diabaikan. Oleh sebab itu, kelemahan aliran eksistensialisme dalam pendidikan sangat menghargai kebebasan individu, tetapi jika diterapkan tanpa batas juga dapat menimbulkan tantangan dalam praktek pendidikan. Kelemahannya, terlalu menekankan kebebasan individu. Siswa bisa menjadi sulit diatur dan kehilangan arah jika kebebasan tidak diimbangi dengan tanggung jawab. Dan kurang memperhatikan tujuan sosial pendidikan, fokus pada individu membuat peran pendidik untuk masyarakat atau bangsa sering terabaikan, serta kesulitan diterapkan di sistem pendidikan formal karena pendidikan formal memiliki aturan dan kurikulum baku. Konsep kebebasan penuh sulit dijalani secara utuh dan cenderung subjektif. Kebenaran bergantung pada pengalaman dan kesadaran masing-masing individu hingga sulit menentukan ukuran keberhasilan belajar dan tidak cocok untuk semua peserta didik. Tidak semua siswa siap berpikir relatif dan mandiri. Sebagian butuh bimbingan yang lebih struktur. Jadi pragmatisme unggul dalam relevisi dan praktis, tapi bisa kehilangan nilai. Eksistensialisme unggul dalam pembentukan karakter dan kebebasan, akan tetapi bisa sulit diterapkan secara kolektif. Keduanya saling melengkapi. Pragmatisme membentuk kemampuan hidup, sementara eksistensialisme membentuk kesadaran diri. Demikian, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, kesimpulan akan disampaikan oleh Wirdatus Sakinah dengan NIM 25 10 90 31. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Wirdatus Sakinah dengan NIM 25 10 90 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan dari aliran pragmatisme dan eksistensialisme ialah sama-sama memberikan kontribusi penting dalam dunia pendidikan, meskipun memiliki perbedaan dasar dalam pandangannya terhadap kebenaran dan tujuan belajar. Pragmatisme menekankan bahwa pengetahuan harus memiliki manfaat nyata bagi kehidupan, sehingga mendorong peserta didik untuk belajar melalui pengalaman dan penerapan secara langsung. Sementara itu, eksistensialisme berfokus pada kebebasan dan tanggung jawab individu dalam menemukan makna hidup melalui proses belajar yang personal. Namun, kedua aliran ini juga memiliki kelemahan. Pragmatisme berisiko menjadikan pendidikan terlalu utilitarian dan mengabaikan nilai moral, sedangkan eksistensialisme bisa menjadi terlalu subjektif dan sulit diterapkan dalam dunia pendidikan yang formal dan terstruktur. Meskipun demikian, jika keduanya dipadukan secara seimbang, pragmatisme dapat membentuk keterampilan hidup yang relevan, sedangkan eksistensialisme membantu kesadaran diri dan karakter peserta didik. Dengan demikian, integrasi kedua aliran ini dapat menghasilkan pendidikan yang bermakna, manusiawi, dan terstruktur. Terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan untuk menyampaikan materi pada kali ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa komen di kolom komentar, nanti akan dijawab. Sampai di sini presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya telah menyimak sampai akhir. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama memandu jalannya presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.